3 mencintai dan 2 tidak mencintai. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai dengan 5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, mencintai uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau damai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak mencintai yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, mencintai kesenangan atau pelesiran, tidak mencintai Allah. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. 3
3 mencintai dan 2 tidak mencintai. Dalam 5 ayat Alkitab ini ada 5 tempat yang menyinggung masalah mencintai. Di antaranya ada 3 tempat yang mengatakan mencintai dan ada 2 tempat yang mengatakan tidak mencintai. Saya tidak tahu apakah saudara-saudari ketika membaca menemukannya atau tidak. 3 tempat yang mengatakan mencintai adalah mencintai dirinya sendiri, mencintai uang, dan mencintai kesenangan. 2 tempat yang mengatakan tidak mencintai adalah tidak mencintai yang baik, tidak mencintai Allah. Potongan Alkitab ini menyinggung pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dalam kesukaran ini ada 20 macam atau 21 gejala. Saya harap saudara-saudari muda setelah pulang ke rumah bisa mencari ke-20 atau 21 gejala ini. Di sini saya tidak bermaksud membicarakan semua gejala itu. Saya hanya ingin menyinggung 5 gejala yang berhubungan dengan mencintai untuk mempersekutukannya dengan saudara-saudari. Kelima gejala ini semuanya menyinggung cerita cinta dalam manusia. Di antaranya ada 3 mencintai dan 2 tidak mencintai. Kalau Anda dengan teliti membaca, Anda akan menemukan bahwa ke-20 gejala kesukaran itu bersumber dari kelima mencintai ini. Pada hari-hari terakhir, muncullah hal-hal yang menyulitkan. Semua itu dikarenakan manusia mempunyai cerita 3 mencintai dan 2 tidak mencintai ini. Karena 3 mencintai dan 2 tidak mencintai ini, lalu muncullah belasan gejala yang lain. Jumlahnya 20 macam atau 21 macam. Hal mencintai menentukan hari depan dan seumur hidup manusia. Di sini kita akan melihat beberapa hal yang sangat penting. Pertama, dalam zaman ini bisa timbul masa kesukaran di tengah-tengah masyarakat. Itu dikarenakan orang mempunyai masalah mencintai dan tidak mencintai. Kalau orang mencintai yang benar, maka di tengah-tengah masyarakat tidak akan ada masa kesukaran. Kalau orang mencintai yang salah, akan mendatangkan masa kesukaran. Sebab itu, Anda harus nampak, di tengah-tengah masyarakat ada atau tidak ada masa kesukaran, tergantung pada masalah cinta. Baik bagi khalayak ramai maupun bagi individu, prinsipnya hanya satu. Kesukaran khalayak ramai tergantung pada seluk-beluk cinta. Kesukaran individu juga tergantung pada seluk-beluk cinta. Atau dikatakan lebih real lagi, hari depan Anda ada kesukaran atau tidak, bahaya atau tidak, tergantung pada bagaimana cinta Anda. Bagaimana hari depan Anda, bagaimana seumur hidup Anda, sepenuhnya tergantung pada Anda mencintai apa dan tidak mencintai apa. Orang muda sering mempunyai satu konsepsi, mengira kalau dirinya dilahirkan dalam keluarga ningrat, menerima pendidikan yang tinggi, dan mendapat lingkungan yang baik, hari depannya pasti cerah, pasti baik. Tetapi saya ingin memberitahu saudara-saudari yang muda, konsepsi itu tidak tepat. Hari depan dan seumur hidup Anda tidak tergantung pada keluarga yang membesarkan Anda, tidak tergantung pada pendidikan yang Anda terima atau lingkungan yang Anda hadapi. Hari depan dan seumur hidup Anda boleh dikatakan sepenuhnya tergantung pada Anda mencintai apa dan tidak mencintai apa. Arah cinta Anda menentukan seumur hidup Anda. Kalau cinta Anda benar, seumur hidup Anda benar. Kalau cinta Anda salah, seumur hidup Anda pasti terbengkalai. Kalau Anda ingin seumur hidup Anda baik, hari depan Anda baik, jangan sekali-kali melihat keluar, harus melihat ke dalam. Di dalam Anda mencintai apa akan menentukan arah luar Anda, menentukan langkah luar Anda. Cinta yang di dalam, hati yang di dalam adalah yang terutama. Arah dan langkah yang di luar hanyalah yang kedua. Sebab itu, pertama-tama harus melihat hati Anda berada di mana.
ditaruh di tempat apa. Saya yakin saudara-saudari muda semua mengetahui pentingnya hati, baik secara fisik maupun secara kejiwaan. Hati menempati kedudukan yang penting. Ketika kita membicarakan perkara yang umum, kita juga sering mengatakan tentang inti. Inti adalah tempat yang paling penting. Kalau dalam masalah inti Anda melakukan kesalahan, maka pada lingkaran luarnya pasti akan terjadi penyakit, terjadi kesalahan. Jangan sekali-kali mencoba dari kelahiran, pendidikan, dan lingkungan Anda menentukan hari depan Anda, menentukan seumur hidup Anda. Itu tidak tepat, karena semuanya itu adalah hal-hal yang di lingkaran luar. Anda harus dari hati Anda, dari tempat yang paling inti dari diri Anda, melihat hari depan Anda, melihat seumur hidup Anda. Hari depan dan seumur hidup Anda sepenuhnya tergantung pada hati Anda. Sebenarnya, di manakah hati Anda? Sebenarnya, apa yang dicintai hati Anda? Sebenarnya, hati Anda ditaruh ke atas perkara dan benda apa? Kesemuanya ini menentukan hari depan dan seumur hidup Anda. Saya kira tidak perlu membicarakan terlalu banyak tentang hal ini. Saya yakin saudara-saudari muda bisa memahami teori ini. Anda tidak bisa hanya di luaran membetulkan langkah Anda, membetulkan lingkungan Anda, membetulkan penghidupan Anda, membetulkan hal-hal yang dialami Anda. Anda harus terlebih dulu membereskan hati Anda. Anda harus melihat sebenarnya hati Anda terletak di atas apa. Anda harus mengenal bagaimana keadaan hati Anda. Ringkasnya, sebenarnya hati Anda mencintai apa? Karena masalah hati adalah masalah cinta. Cinta kasih adalah cerita dari hati. Sebab itu, kalau bertanya, bagaimana hati Anda? Itu berarti bertanya, Anda sedang mencintai apa? Di mana Anda menaruh cinta Anda? Di mana Anda menaruh kasih Anda? Oh, hal ini akan menentukan seumur hidup Anda, akan menentukan hari depan Anda. Kalau Anda hanya memperhatikan langkah, penghidupan, dan lingkungan lahiriah Anda, tetapi mengabaikan cerita cinta kasih di dalam Anda, mengabaikan di mana Anda meletakkan hati Anda, saya ingin mengingatkan saudara-saudari, khususnya kaum remaja, Anda harus berhati-hati. Jangan-jangan masa kesukaran akan datang. Ini adalah perkataan Rasul. Kalau hati Anda mencintai yang tidak seharusnya Anda cintai, ketahuilah masa kesukaran, masa bahaya akan datang kepada Anda. Seumur hidup Anda, hari depan Anda berbahaya. Allah yang menciptakan cinta kasih. Kita mengetahui manusia adalah makhluk yang mempunyai cinta kasih. Di atas diri manusia ada satu barang yang ajaib, yaitu cinta kasih. Kalau Anda menyuruh manusia tidak mencintai sesuatu apapun, ini tidak mungkin. Manusia tidak bisa tidak mencintai sesuatu. Kalau seseorang tidak mempunyai sasaran untuk dicintai, pastilah orang itu tidak mempunyai hati. Hanya orang yang tidak mempunyai hati yang bisa tidak memiliki cinta kasih. Coba Anda renungkan, siapa yang tidak mempunyai cinta kasih? Kalau tidak mempunyai cinta kasih, orang itu pasti tidak normal. Lihatlah kursi ini, tidak memiliki cinta kasih. Manusia bukan kayu atau batu. Siapa yang tidak mempunyai cinta kasih? Di dalam manusia ada satu barang yang berasal dari penciptaan Allah, yaitu cinta kasih. Oh saudara-saudari, ketahuilah, Allah tidak hanya menciptakan satu otak, dua mata bagi Anda. Allah juga menciptakan satu hati. Bahkan dalam hati ini, Allah khusus memberikan satu fungsi, yaitu cinta kasih. Dokter memberitahu kita, ketika jantung seseorang berhenti berdenyut, orang itu mati. Di aspek fisik, jantung manusia adalah penggerak hidup manusia. Bila jantung berhenti berdenyut, hidup manusia juga berhenti. Ketahuilah, di aspek kejiwaan, hati juga menggerakkan hidup manusia, menggerakkan penghidupan manusia, menggerakkan seumur hidup manusia. Tetapi hati ini bukan jantung jasmani, melainkan hati kejiwaan.
Di dalam manusia ada cinta kasih. Itu adalah fungsi dari hati. Hati sudah ada di dalam diri manusia sebelum manusia jatuh, yakni ketika Allah menciptakan manusia. Sebelum manusia jatuh, Adam dan Hawa dalam Taman Eden bukanlah manusia dari kayu atau dari batu. Mereka bukan batu dijodohkan dengan kayu yang tidak mempunyai cinta dan kasih. Tidak. Sebelum manusia yang Allah ciptakan itu jatuh, hati yang di dalam mereka penuh dengan fungsi cinta kasih. Sebab itu, manusia tidak mungkin tidak mencintai sesuatu. Manusia pasti mencintai sesuatu. Sama seperti minum air, Anda tidak mungkin tidak minum air, karena di dalam Anda ada satu keperluan minum air, juga ada satu fungsi minum air. Juga seperti makan nasi, di dalam Anda ada keperluan makan nasi, juga ada fungsi makan nasi. Demikianlah di dalam manusia ada satu keperluan cinta kasih, juga ada fungsi cinta kasih. Ketika Allah menciptakan manusia, Ia sudah menaruh fungsi ini di dalam manusia. Allah menciptakan cinta kasih agar manusia bisa mengasihinya dan menikmatinya. Mengapa Allah menciptakan fungsi cinta kasih di dalam manusia? Kita bisa mencari jawabannya dari dalam Alkitab. Kalau Anda dengan teliti membaca seluruh Alkitab, Perjanjian Lama dan Baru, Anda akan dengan mudah mendapatkan satu fakta yang sederhana, yaitu Allah paling senang berbaur dengan manusia. Paling senang manusia menikmati Dia, menerima Dia, mengalami Dia. Kalau Anda bertanya kepada saya, mengapa Allah senang berbaur dengan manusia? Mengapa Allah senang manusia menikmati Dia, menerima Dia, mengalami Dia? Saya tidak bisa menjawab ini. Sama seperti ada orang bertanya kepada Anda, mengapa Anda senang minum air? Anda tidak dapat menjawab pertanyaan ini. Saudara X, mengapa Anda senang minum air? Ia menjawab, karena di dalamnya terasa haus. Saya bertanya lagi, mengapa di dalam Anda bisa haus? Ia tidak tahu mengapa. Di sini ada banyak saudara yang menjadi dokter, juga banyak saudari yang menjadi juru rawat. Bisakah kalian memberitahu saya, mengapa di dalam manusia bisa haus? Mengapa bisa merasakan perlu minum air? Saya kira ini adalah satu pertanyaan yang aneh, yang tidak mudah dijawab. Oh, Allah sendiri paling senang berbaur dengan manusia. Kalau Anda telah membaca seluruh Alkitab, Anda akan nampak satu hal yang paling disenangi Allah adalah berbaur dengan manusia. Ia sangat mengharapkan berbaur dengan manusia. Ia paling senang berbaur dengan manusia. Ia dengan senang merelakan dirinya dialami dan dinikmati manusia. Kalau Anda rela demikian, bagaimana dengan manusia? Di sini ada satu masalah. Meskipun Allah rela manusia mengalami Dia, menikmati Dia, tetapi manusia harus menaruh cinta kasih terhadapnya. Kalau manusia tidak mencintainya, meskipun Dia mau masuk ke dalam manusia, juga sangatlah sulit. Allah tidak bisa memaksa manusia. Anda tahu, memaksa anak kecil minum obat adalah hal yang sulit. Jangankan minum obat, memaksa anak kecil minum air saja sulit. Ketika anak kecil tidak senang minum air, setegukan air pun sulit masuk ke dalam kerongkongannya. Saya kira barang yang paling mudah dimasukkan ke dalam perut anak kecil adalah kembang gula, karena anak kecil paling senang kembang gula. Sebab itu, supaya manusia menerima sesuatu, harus ada hati mencintai sesuatu itu. Ingatlah, Allah menghendaki manusia menerimanya, menikmatinya, mengalaminya, namun perlu manusia mencintainya. Itulah sebabnya Allah menciptakan fungsi cinta kasih dalam manusia. Kalau Anda telah membaca seluruh Alkitab, Anda akan nampak bahwa tujuan Allah menciptakan fungsi cinta kasih ini hanya satu, yaitu supaya manusia mencintainya. Ketahuilah, kalau hari ini manusia memakai fungsi cinta kasih ini untuk mencintai benda atau perkara di luar Allah, itu adalah satu kesalahan. Fungsi cinta kasih dalam manusia seharusnya hanya dipakai terhadap diri Allah.
Sebab itu, sampai perjanjian baru, ketika Allah menjadi daging, datang ke tengah-tengah manusia dan menaruh dirinya ke hadapan manusia, Ia tidak saja menghendaki manusia percaya kepadanya, juga menghendaki manusia mengasihinya. Kalau Anda membaca kitab Injil, Anda akan nampak permintaannya yang pertama kepada manusia adalah percaya kepadanya. Kedua adalah mencintainya. Injil Yohanes khususnya sangat jelas mengatakan hal-hal ini. Dalam Injil Yohanes, kata percaya kepadanya disinggung sampai 100 kali lebih. Setelah percaya, ia berkata, "Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semuanya ini? Apakah engkau mengasihi aku?" Boleh dikatakan, permintaannya yang terakhir adalah mencintainya. Mengapa hanya percaya kepada Tuhan saja masih kurang? Mengapa perlu juga mencintainya? Karena percaya membuat Anda menerima Dia, tetapi mencintai membuat Anda menikmati apa yang Anda terima. Setelah Anda percaya Tuhan, setelah Anda menerima Tuhan, maka kadar kenikmatan Anda terhadap Dia tergantung pada berapa banyak Anda mencintai Dia. Percaya adalah masalah menerima, mencintai adalah masalah menikmati. Dalam kitab-kitab Injil, Tuhan Yesus berkata dengan jelas, "Jikalau seseorang tidak mencintai aku lebih daripada mencintai bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Setelah membaca ayat-ayat ini, Anda akan dapat menemukan satu fakta, bahwa tujuan Allah memberikan fungsi cinta kasih kepada manusia adalah supaya manusia menggunakan fungsi ini untuk mencintainya. Saya rasa banyak saudara-saudari yang duduk di sini sudah jelas, tidak ada seorang pun yang tidak percaya Tuhan yang dapat mendapatkan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang tidak percaya Tuhan yang dapat menerima Tuhan ke dalamnya. Tetapi saya sekarang ingin menekankan, tidak ada seorang pun yang tidak mengasihi Tuhan bisa menikmati Tuhan, mengalami Tuhan. Dari zaman ke zaman, orang yang bisa menikmati Tuhan atau mengalami Tuhan adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Melalui kitab-kitab Injil, Anda nampak orang-orang yang mengikuti Tuhan, langkah mereka yang pertama adalah percaya. Langkah kedua adalah mencintai. Mereka percaya kepada Tuhan, juga mencintai Tuhan. Mereka menerima Tuhan, juga menikmati Tuhan. Mereka mendapatkan Tuhan, juga mengalami Tuhan. Lihatlah Maria Magdalena. Lihatlah perempuan-perempuan yang mengikuti Tuhan. Lihatlah murid-murid yang mengikuti Tuhan. Langkah pertama mereka adalah percaya. Langkah kedua mereka adalah mencintai. Langkah pertama dengan iman menerima Tuhan. Langkah kedua dengan kasih menikmati Tuhan. Kalau asam urat itu nggak boleh makan sayur loh. Ini bener apa nggak ya, Dok? Sebetulnya sayur itu ada asam urat, enggak? Ada, tapi tidak banyak. Ada beberapa sayur yang sedikit agak tinggi asam uratnya, yaitu depannya B. Bayam, buncis, belumkul. Belumkul itu pul kembang, dan brokoli. Ada. Tapi secara pukul rata, semua sayur itu asam uratnya tidak banyak. Tidak banyak-banyak amat ketimbang dengan menu lain, yaitu menu hewani. Sumber asam urat itu adalah purin. Sumbernya purin adalah sel makhluk hidup. Sel makhluk hidup pasti datang dari hewani. Hewani apa? Jerawan nomor 1. Jangan makan jerawan. Daging nomor 2. Jadi sapi, babi, kambing, bebek itu banyak. Seafood juga banyak. Udang, kepiting, cumi, kerang, tiram. Jadi kita kalau hindari asam urat, jangan makan itu. Tetap semua makanan jadi asam urat. Jadi jangan takut dengan sayur. Sayur itu sehat, penuh antioksidan, bahkan dikatakan green is the king of vegetable. Makan sayur, nah, lalu hindari yang seperti tadi. Tetap makan sayur.